1. Adapun sejarawan yang mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang lurus ke arah depan, tetapi bergerak seperti garis yang melingkar adalah A. Sartono Kartodirjo, B. Aristoteles, C. Herodotus, D. Muhammad Yamin, E. Ibnu Khaldun. Herodotus adalah tokoh sejarah pertama dunia berkebangsaan Yunani yang mendapat julukan The Father of History. Baginya sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. 2. Unsur-unsur penting di dalam peristiwa sejarah terdiri dari manusia, ruang, dan waktu. Dalam ini sejarah menempatkan manusia sebagai A. Penemu sejarah, B. Penggerak sejarah, C. Perusak sejarah, D. Pelaku sejarah, E. Penggagas sejarah. Dalam konteks sejarah, manusia ditempatkan sebagai pelaku sejarah, karena mereka adalah subjek yang melakukan tindakan atau peristiwa yang membentuk sejarah. Manusia sebagai pelaku sejarah memiliki peran penting dalam menggerakkan dan menciptakan perubahan dalam masyarakat melalui tindakan, keputusan, dan interaksi mereka. Mereka menciptakan, mempertahankan, atau merubah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya suatu zaman, yang kemudian menjadi bahan kajian sejarah. 3. Untuk mengungkap kehidupan manusia masa lampau, sejarah telah memformulasikan dalam 5 pertanyaan. Salah satunya adalah when, yakni menunjuk pada A. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau, B. Tempat peristiwa terjadi, C. Proses terjadinya peristiwa sejarah, D. Waktu terjadinya peristiwa sejarah, E. Adanya hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Pertanyaan when dalam formulasi sejarah mengacu pada waktu terjadinya peristiwa sejarah. Mengetahui kapan suatu peristiwa terjadi penting, karena membantu kita memahami konteks historisnya, hubungannya dengan peristiwa lain, dan dampaknya pada perkembangan selanjutnya. 4. Pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945, diawali dengan kedatangan tentara sekutu yang diboncengi Nica dan mendarat di Semarang. Pertempuran tersebut dimulai pada tanggal 23 November 1945. Pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Urutan peristiwa sejarah tersebut menunjukkan konsep berpikir diakronik karena A. Peristiwa Ambarawa diuraikan memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, B. Peristiwa Ambarawa diuraikan dari aspek sosial dan politik masyarakat Indonesia, C. Terjadi perubahan yang dapat mendorong pasukan Indonesia memenangkan pertempuran tersebut, D. Keberlanjutan di mana peristiwa tersebut memberikan semangat nasionalisme kepada para prajurit Indonesia, E. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya fakta sejarah yang dapat dijadikan bahan historiografi. Peristiwa Ambarawa diuraikan memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Konsep berpikir diakronik menekankan urutan peristiwa sejarah dalam kronologi waktu, memperhatikan perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Dalam kasus pertempuran Ambarawa, urutan waktu dari kedatangan tentara sekutu hingga berakhirnya pertempuran menunjukkan pendekatan diakronik, karena peristiwa tersebut diuraikan berdasarkan urutan waktu terjadi, meskipun terbatas pada lokasi yang sama, yaitu Ambarawa. 5. Ilmu sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Setiap kehidupan manusia terdapat berbagai peristiwa. Oleh karena itu, jika seorang sejarawan akan menulis kembali peristiwa tersebut, terdapat beberapa konsep berpikir yang harus diterapkan. Salah satu konsep berpikir yang digunakan seorang sejarawan sinkronik, yaitu A. Mengutamakan urutan terjadi peristiwa-peristiwa sejarah, B. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, C. Mempelajari peristiwa berdasar pembakan suatu masa, D. Penulisan sejarah berdasarkan realitas suatu peristiwa.
Penulisan sejarah berdasarkan catatan-catatan suatu perjalanan. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Konsep berpikir sinkronik dalam sejarah menekankan pada pemahaman terhadap suatu periode waktu tertentu dalam sejarah. 6. Masyarakat prasejarah sudah mengenal berbagai upacara. Salah satunya adalah upacara penguburan yang dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa A. punden berundak, B. medalion, C. menhir, D. dolmen, E. sarkofagus. Manusia pada masa praaksara mulai menyadari kepercayaan, ketika mereka sadar kalau hidup bukan hanya untuk memenuhi dan mempertahankan kehidupan aja, tetapi ketika mereka mulai menemukan perbedaan antara hal-hal yang hidup dan yang mati. Di mana masyarakat pada waktu itu sudah mengenal upacara penguburan. Salah satunya dibuktikan dengan ditemukannya sarkofagus. Sarkofagus berfungsi sebagai peti mayat untuk manusia pada masa praaksara. Perhatikan peninggalan prasejarah berikut. Gambar tersebut menunjukkan corak kehidupan masyarakat praakasara yaitu masa A. mengumpulkan makanan yang berfungsi untuk alas gerabah, B. perundagian yang berfungsi sebagai senjata rakyat, C. meramu dan berburu yang berfungsi untuk menusuk binatang, D. bercocok tanam yang berfungsi untuk mencangkul tanah, E. beternak yang berfungsi untuk memotong binatang. Gambar di atas adalah gambar kapak perimbas yang merupakan salah satu kebudayaan Pacitan. Alat ini digunakan oleh manusia praaksara untuk meramu dan berburu yang berfungsi untuk menusuk binatang. 8. Wujud pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia, antara lain berkembangnya teknologi pembuatan candi, dikenalnya sistem kasta pada masyarakat Hindu, mulai dikenalnya konsep raja dan kerajaan, mulai dikenalnya aksara dan kesusastraan, dan mulai dikenalnya kepercayaan atau agama Hindu-Buddha. Maka terjadilah perubahan zaman menjadi zaman, A. sejarah, B. prasejarah, C. nirleka, D. Hindu-Buddha, E. Islam. Hindu-Buddha. Perubahan tersebut menandai masuknya Indonesia ke dalam zaman Hindu-Buddha, yang ditandai oleh pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang sangat kuat pada masyarakat Indonesia pada masa itu. 9. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia telah membawa perubahan besar di dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang sebelumnya berkarakteristik Hindu-Buddha. Kehadiran agama Islam dapat diterima baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Faktor penyebab Islam berkembang pesat di Indonesia adalah A. Hindu terdapat perbedaan status seseorang dalam masyarakat, B. Pengaruh Hindu-Buddha hanya terdapat di kalangan istana, C. Penyebaran agama Islam di masyarakat dilakukan secara damai, D. Ajaran agama Islam mudah dipelajari oleh bangsa Indonesia, E. Keimanan masyarakat Indonesia telah terbentuk sebelumnya. Penyebaran agama Islam di masyarakat dilakukan secara damai. Salah satu faktor penting yang menyebabkan Islam berkembang pesat di Indonesia adalah metode penyebarannya yang cenderung damai dan menghormati budaya lokal. Para ulama Islam yang datang ke Indonesia pada masa itu cenderung beradaptasi dengan budaya dan tradisi lokal, sehingga memudahkan penerimaan agama Islam oleh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki sistem kepercayaan dan nilai-nilai sosial budaya yang kuat sebelumnya. 10. Salah satu contoh tradisi Hindu yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat Bali, di tengah masyarakat Indonesia heterogen saat ini, A. Upacara pembakaran mayat, B. Pembangunan kuil pemujaan, C. Tradisi penyerahan sesajen ke pura, D. Upacara membawa sesajen ke sawah, E. Upacara penyembahan Dewa Brahma.
Pengaruh Hindu-Buddha terhadap aktivitas keagamaan di Indonesia tercermin hingga kini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tradisi ngaben. Ngaben merupakan tradisi dari Bali. Ngaben adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk upacara kremasi atau pembakaran jenazah untuk mengirim jenazah pada kehidupan yang akan datang. Orang Hindu percaya bahwa jenazah hanya tidak ada untuk sementara waktu dan reinkarnasi atau peristirahatan terakhir di moksa. 11. Majapahit merupakan kerajaan nasional kedua. Kerajaan ini bercorak agraris dan perdagangan. Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi negara besar yang menguasai perdagangan dan pelayaran, serta mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Faktor Majapahit menjadi kerajaan besar agraris dan perdagangan adalah, tanahnya subur banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor, seperti beras dan kacang-kacangan. B. Pusat kerajaan di tepi sungai besar sehingga hubungan dengan dunia luar sangat mudah. C. Majapahit terletak di daerah pedalaman dengan hasil perekonomian berupa hasil pertanian. D. Masyarakat Majapahit pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani sehingga hasil pertanian melimpah. E. Masyarakat Majapahit memiliki kepandaian mengolah lahan pertanian sehingga banyak negara luar belajar bertani. Faktor Majapahit menjadi kerajaan besar agraris dan perdagangan, adalah pusat kerajaan di tepi sungai besar yang mudah dilayari, sehingga hubungan dengan dunia luar sangat mudah. Hal ini dimanfaatkan untuk berdagang dari hasil pertanian yang berasal dari pedalaman maupun pesisir. 12. Sikap kita terhadap peninggalan sejarah yang bercorak Islam ialah ikut serta melestarikannya. Salah satu bentuk peninggalan sejarah yaitu berupa masjid, makam, kaligrafi, dan karya sastra. Makam Fatimah binti Maimun ditemukan di daerah A. Gresik, B. Klaten, C. Sulawesi Selatan, D. Cirebon, E. Sumatera. Makam Fatimah binti Maimun ditemukan di daerah Gresik. Gresik merupakan salah satu kota di Jawa Timur, Indonesia, yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan islamisasi di Jawa. 13. Berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti, diketahui bahwa raja yang pernah memerintah di Tarumanegara adalah Raja Purnawarwan. Raja Purnawan merupakan raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Disebutkan bahwa kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara telah teratur. Bukti dari penjelasannya tersebut adalah, A. Kehidupan masyarakatnya mengalami perubahan ke arah sejahtera sehingga terwujudnya kemakmuran. B. Banyak ditemukan peninggalan yang berupa candi-candi dan berbagai barang purbakala. C. Wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara meliputi seluruh Jawa bagian barat dan pantai utara Jawa. D. Raja Purnawarwan telah menggalang kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara. E. Dibangunnya terusan sepanjang 6.122 tombak sebagai sarana mencegah banjir dan pelayaran. Bukti dari kehidupan ekonomi yang teratur di kerajaan Tarumanegara adalah bahwa kehidupan masyarakatnya mengalami perubahan ke arah sejahtera, sehingga terwujudnya kemakmuran. Hal ini menunjukkan bahwa di bawah pemerintahan Raja Purnawarwan, ekonomi kerajaan Tarumanegara berkembang dengan baik, dan rakyatnya menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih baik. 14. Bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, maka terjadilah akulturasi kebudayaan antara budaya lokal dengan kebudayaan Islam. Hal ini menambah keanekaragaman budaya kita, sehingga kita bangga dengan budaya bangsa. Salah satu contohnya adalah bangunan Masjid Agung Demak sangat menonjol pada bagian A. Pilar-pilarnya, B. Ukiran pada mimbarnya, C. Ukiran pada pintu-pintu masjid, D. Atap tumpang pada masjid, E. Adanya beduk masjid. Proses akulturasi antara agama Islam dengan kebudayaan lokal dapat dilihat dari ciri arsitektur masjid-masjid tradisional yang ada di Indonesia. Misalnya adalah Masjid Agung Demak.
Dalam pembangunan masjid tersebut, atap Masjid Agung Demak berbentuk tumpang atau meru. Atap ini memiliki kesamaan dengan bangunan-bangunan suci umat Hindu seperti pura. 15. Bangsa Barat yang pertama kali berlabuh di Nusantara, dan kemudian melakukan kegiatan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku adalah A. Belanda, B. Spanyol, C. Inggris, D. Portugis, E. Perancis. Portugis merupakan negara pertama yang mendarat di Maluku. Portugis melakukan penjelajahan Samudera Hindia untuk mendapatkan rempah dan membuktikan bahwa bumi itu bulat menurut teori bahwa bumi bulat. 16. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, mereka melakukan berbagai tindakan yang mampu memberikan dampak bagi bangsa Indonesia. Di bidang ekonomi, Jepang mengeksploitasi SDM untuk kepentingan perang dan menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Kebijakan Jepang saat menduduki Indonesia tidak sepenuhnya merugikan. Ada beberapa kebijakan yang memberi kesan positif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Dampak positif pendudukan Jepang di bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia saat ini adalah A. Sumber daya alam Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran, B. Indonesia menjadi negara pengolah sumber bahan baku industri, C. Sumber daya alam Indonesia dikelola oleh perusahaan asing, D. Diperkenalkan lain sistem untuk peningkatan produksi pangan, E. Masuknya investor asing ke Indonesia untuk memperbaiki ekonomi. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, mereka memperkenalkan sistem tanam paksa yang dikenal sebagai line system untuk meningkatkan produksi pangan. Sistem ini mengharuskan penduduk setempat untuk mengalokasikan sebagian tanah mereka untuk ditanami dengan tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi. 17. Kebijakan Belanda yang melahirkan golongan cerdik pandai yang menjadi penggerak nasionalisme di Indonesia adalah A. Irigasi, B. Transmigrasi, C. Kuli Ordinantie, D. Industrialisasi, E. Edukasi. Kebijakan Belanda dalam bidang edukasi di Indonesia memainkan peran penting dalam melahirkan golongan cerdik pandai yang menjadi penggerak nasionalisme. Meskipun tujuan utama dari sistem pendidikan kolonial Belanda adalah untuk menciptakan birokrat dan tenaga kerja yang terampil untuk mengelola administrasi kolonial, namun dampaknya jauh lebih luas. 18. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia pada abad ke-19 telah memeras, menyiksa dan merebut hak-hak rakyat Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah, terutama di daerah yang menjadi pusat kekuasaan penjajah. Ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 adalah A. Bersifat lokal, kedaerahan dilakukan secara sporadik, B. Perjuangan menggunakan strategi perang gerilya, C. Cara perjuangan menggunakan strategi diplomasi, D. Melakukan kerjasama dengan penjajah Barat, E. Menggunakan cara memecah belah kekuatan Barat. Ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 adalah perjuangannya yang masih bersifat lokal. Perlawanan dilakukan secara fisik, perjuangan dipimpin oleh tokoh karismatik, dan masyarakat yang mudah diadu domba oleh Belanda. 19. Thomas S. Raffles merupakan orang Inggris pertama yang dihadirkan oleh pemerintah Inggris untuk memerintah di Indonesia. Dalam perjalanan pemerintahan yang dipimpinnya, banyak reformasi di bidang pertanahan, salah satunya tentang sistem sewa tanah. Pemerintah Inggris dikenal dengan kebijakan sewa tanah ketika berkuasa di Indonesia. Kebijakan tersebut dinamakan A. Contingenten, B. Landren, C. Mendren, D. Octroi, E. Kulturstelsel.
Kebijakan sewa tanah dikenal dengan sebutan Landelijkstelsel, Landrent atau sistem pajak tanah. 20 Pada saat Soekarno ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung, sebagai akibat gerakan organisasi PNI yang radikal dan non-kooperatif dengan pemerintah kolonial, di depan pengadilan ia melakukan pidato pembelaan dirinya yang berjudul, A Enough is Enough, B Kami bukan bangsa Inlander, C Indonesia menggugat, D menuju Indonesia merdeka, E saatnya Indonesia berbicara. Pidato pembelaan Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat disampaikan pada 1 Maret 1930 di hadapan Pengadilan Landraat Bandung. Pidato ini merupakan respons terhadap tuduhan pemerintah kolonial Belanda terhadapnya dan gerakan nasionalis Indonesia. 21. Perang yang menguras keuangan yang sangat besar dan juga perang terbesar bagi Belanda, dikenal dengan Perang Jawa terjadi pada tahun 1825-1830. Perang ini dipimpin oleh A. Pangeran Diponegoro, B. Patimura, C. Tuanku Imam Bonjol, D. Pangeran Antasari, E. Sultan Tenggono. Perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1825-1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III dari Mataram. Perang ini merupakan konflik besar antara pasukan Belanda dengan pihak pemberontak di Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. 22. Karena Belanda merasa kesulitan menundukkan Aceh dengan kekuatan senjata, sehingga menempuh cara lain, yaitu berupaya mengetahui rahasia kehidupan sosial budaya, dengan mengirim salah seorang ahli tentang Islam di Aceh yang bernama A. Douwes Dekker, B. van Houvel, C. Snoek Hurgronje, D. J.H.R. Kohler, E. van den Bossche. Christiaan Snoek Hurgronje adalah seorang orientalis dan ahli tentang Islam yang dikirim oleh pemerintah kolonial Belanda ke Aceh pada akhir abad ke-19. Belanda menghadapi kesulitan dalam menundukkan Aceh dengan kekuatan militer, sehingga mereka mencoba untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan sosial dan budaya Aceh sebagai upaya alternatif. 23. Proklamasi kemerdekaan memberikan dorongan semangat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Pernyataan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar, bahwa saat ini bangsa Indonesia telah lepas dari penguasaan negara lain. Makna proklamasi bagi kehidupan sosial bangsa Indonesia adalah A. Memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan dan propaganda bangsa lain, B. Adanya kebebasan dalam melakukan perdagangan yang sebelumnya mengalami monopoli, C. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, D. Adanya peradaban baru dengan kebiasaan baru yang terbangun menjadi tradisi baru masyarakat, E. Adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain di dunia sebagai negara merdeka yang terlepas dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Meski berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi mempunyai makna sebagai puncak perjuangan bangsa, kebebasan dari belenggu penjajahan dan propaganda bangsa lain, sebuah revolusi baru, berkah Tuhan Yang Maha Esa, serta pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. 24. Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal, para elit politik dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu, A. Partai politik berkembang secara kuantitas dan terciptanya kolaborasi antar partai, B. Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan mempertanggungjawabkannya kepada parlemen,
Sering terjadi pergantian kabinet akibat adanya mosi tidak percaya parlemen terhadap kabinet yang berkuasa tersebut. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan memberikan kepercayaan kepada parlemen. Presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala Salah satu dinamika politik yang terjadi adalah seringnya pergantian kabinet. Hal ini disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet yang berkuasa. Parlemen memiliki wewenang untuk mengajukan mosi tidak percaya jika tidak puas dengan kinerja kabinet. Jika mosi tidak percaya tersebut disetujui, maka kabinet harus mengundurkan diri dan presiden harus membentuk kabinet baru atau melakukan reshuffle kabinet. 25. Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk organisasi untuk orang Indonesia dengan nama Gerakan 3 adalah A. Mempermudah terjalinnya hubungan komunikasi antara pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. B. Untuk mengganti organisasi-organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. C. Menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. D. Sebagai realisasi dari janji-janji pemerintah pendudukan Jepang kepada rakyat Indonesia. Untuk menindas keseluruh gerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Gerakan 3A, Asia, Afrika, Amerika, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II. Tujuan utama dari pembentukan organisasi ini adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu. 26 Sultan Hamengkubuwono IX, 12 April 1912, 2 Oktober 1988, adalah Sultan Yogyakarta ke-9, dan Gubernur pertama Daerah Istimewa Yogyakarta serta pernah menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah A. Menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai markas pejuang dan TNI ketika serangan umum 1 Maret 1949, B. Menjadi tokoh utama memimpin perang dalam serangan umum 1 Maret 1949 melawan tentara sekutu, C. Menjadikan Keraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan sementara Republik Indonesia, D. Menjadi tokoh utama sebagai penggerak serangan umum 1 Maret 1949 melawan tentara sekutu, sebagai pemimpin negara menggantikan Soekarno dalam serangan umum 1 Maret 1949. Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Pada saat itu, Belanda melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia, termasuk Yogyakarta. 27 Pada bulan April 1943 dikeluarkannya pengumuman oleh pemerintah Jepang yang memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk menjadi Heiho. Heiho adalah A. Prajurit Belanda yang tunduk terhadap kekuasaan Jepang, B. Barisan pemuda yang dididik dengan latihan semi-militer, C. Prajurit cadangan yang dibentuk oleh Jepang, D. Tentara Indonesia yang dipersiapkan untuk membantu Jepang, E. Barisan pemuda yang diberikan senjata perang. Heiho adalah istilah yang digunakan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, untuk menyebut barisan pemuda yang direkrut dan dididik dengan latihan semi-militer. Pada bulan April 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan pengumuman yang memberikan kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk bergabung dengan Heiho. 28. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Dalam hal ini Presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian. Dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian Presiden Soekarno menempuh beberapa langkah.
Salah satu langkah tersebut adalah melaksanakan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan modal dan tenaga ahli. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Presiden menyampaikan deklarasi ekonomi, DEKON. Tujuan dari DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat demokrasi bebas dari imperialisme. Pada pelaksanaannya DEKON tidak mengatasi kemerosotan ekonomi bahkan malah memberatkan rakyat. Program ini dianggap gagal. Karena A. Kehidupan masyarakat pada umumnya masih di bawah taraf hidup, B. Pendapatan per kapita masyarakat masih belum sesuai standar, C. Semua program pemerintah pada saat itu untuk kepentingan politik, D. Masih ada campur tangan pihak asing yang ingin mengusai perekonomian, E. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil usaha. Implementasi DEKON dinilai gagal karena beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa DEKON tidak memiliki ukuran yang objektif untuk menilai keberhasilan suatu usaha dan hasil usaha. Hal ini menyebabkan banyak keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan pertimbangan politik atau ideologis, bukan berdasarkan pertimbangan ekonomi yang objektif. 29. Indonesia terdiri dari beberapa agama dan kepercayaan, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga. Disetujuinya penghilangan kalimat dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta menunjukkan, A. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. B. Syariat Islam menjadi penghalang persatuan bangsa Indonesia. C. Kurang dihayatinya makna syariat Islam oleh para anggota PPKI. D. Kegagalan tokoh muslim di PPKI dalam mempertahankan kalimat tersebut. E. Adanya sikap mementingkan kepentingan bangsa dan negara dari tokoh umat Islam yang ada dalam PPKI. Penghilangan kalimat dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta menunjukkan adanya sikap yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara dari tokoh umat Islam yang ada dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan kepercayaan. 30. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Secara kronologis, berurut, peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Terbentuknya BPUPKI, pembentukan PPKI, perunusan teks proklamasi, peristiwa Rengas Dengklok. B. Kekalahan Jepang, kemenangan sekutu, lahirnya Gerakan Pemuda Revolusioner. C. Peristiwa Rengas Dengklok, pengangkatan ketua PPKI, pembentukan KNIP. D. Pembentukan BUPKI, pembentukan PPKI, pembentukan peta. E. Pergantian BPUPKI menjadi PPKI, pemanggilan Insinyur Soekarno, Hatta ke Saigon, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi. Kronologi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pergantian BPUPKI menjadi PPKI, pemanggilan Insinyur Soekarno dan Hatta ke Saigon, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi. 31. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia, agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur, NIT. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz yaitu, APM Hatta memerintahkan menangkap Kapten Westerling dan Sultan Hamid II, namun Westerling berhasil lari. B. Mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. C. Leimena mengajak Andi Aziz dan pasukannya untuk mengajak perundingan untuk sebuah kesepakatan. D. Melakukan operasi 17 Agustus untuk mengamankan sumber-sumber minyak yang ada di sektor Sulawesi. E. Mengirim pasukan dalam operasi Merdeka untuk melakukan perundingan antara Andi Aziz dan pemerintah.
Pemerintah Indonesia menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz. Upaya yang dilakukan antara lain adalah mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Operasi ini dilakukan untuk mengatasi pemberontakan dan memulihkan keamanan di daerah tersebut. 32. Pada masa pemerintahan RIS muncul pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri, antara lain pemberontakan APRA di Jawa Barat tahun 1950. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia, dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian RIS. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan APRA tahun 1950 adalah A. Menangkap semua tentara Belanda yang terlibat dan diasingkan keluar, B. Melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan operasi militer, C. Melucuti senjata tentara Belanda yang dipakai pemberontak dan dimusnahkan, D. Menarik semua tentara yang bertugas di setiap negara bagian RIS ke pusat, E. Memusnahkan tempat-tempat persembunyian yang digunakan pemberontak. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh mantan Kapten Koninklijke Nederlands Indische Leger, KNIL, atau Tentara Hindia Belanda Raymond Westerling. Pemberontakan ini bertujuan untuk mempertahankan negara Pasundan sebagai negara federal, dan menjadikan KNIL sebagai tentara negara Pasundan. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan pemberontakan APRA 1950, salah satunya dengan melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan operasi militer. 33. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan gigih bangsa Indonesia sendiri, dan bukan pemberian Jepang. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan bangsa Indonesia merdeka dengan usaha sendiri adalah A. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada saat Jepang telah menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan. B. Pemerintah Jepang membentuk BUPKI yang beranggotakan orang-orang Indonesia. C. Setelah BUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang membentuk PPKI. D. Adanya penambahan anggota PPKI oleh bangsa Indonesia. E. Teks proklamasi yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dengan usaha sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari Jepang, melainkan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Saat Jepang menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia II, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan, menunjukkan bahwa kemerdekaan tersebut dicapai dengan usaha sendiri tanpa bergantung pada keputusan atau pemberian dari pihak asing, termasuk Jepang. Hal ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan. 34. Para tokoh bangsa berjuang tanpa pamrih dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah 3 orang tokoh yang merumuskan teks Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ADRS Mohatta, MR Ahmad Soebardjo, dan Insinyur Soekarno, B. Oto Iskandar Dinata, Latif Herdaningrat, dan Soekarni, C. Insinyur Soekarno, Sayuti Malik, dan Laksamana Maeda, D. Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno, dan Soekarni, E. Sayuti Malik, Soekarno, B. M. Diah. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 disusun oleh Soekarno dan Hatta. Ahmad Soebardjo juga terlibat dalam proses persiapan proklamasi sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang turut merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Meskipun demikian, yang secara langsung terlibat dalam penulisan teks proklamasi pada saat itu adalah Soekarno dan Hatta. 35. Dalam demokrasi liberal, negara menghormati dan melindungi hak-hak warganya. Pada masa demokrasi liberal, 1950 hingga 1959,
terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam waktu yang singkat. Hal ini disebabkan, A. Kelompok oposisi lebih sering berusaha menjatuhkan kabinet yang sedang berkuasa, B. Anggota kabinet tidak memiliki keahlian, C. Partai-partai politik saling berebut kekuasaan, D. Kabinet kurang mendapatkan dukungan dari presiden, E. Tidak adanya kerja sama harmonis antara partai politik saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antar golongan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Karena kepentingan yang saling berbenturan itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya, sehingga tuntutan dari parlemen juga tidak tercapai. Apabila sudah begitu, kabinet-kabinet sering jatuh akibat mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. 36. Kebijakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp2,50 ke atas dikenal dengan istilah A. Gunting Syafruddin, B. Gunting Alibaba, C. Gunting Natsir, D. Pancakarya, E. Trilogi Ekonomi. Gunting Syafruddin merujuk pada kebijakan ekonomi yang diperkenalkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Syafruddin Prawiranegara, pada tahun 1959. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah inflasi yang terjadi pada saat itu, dengan cara memotong uang kertas yang beredar di masyarakat menjadi dua bagian, di mana setengahnya ditarik dari peredaran. 37. Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI dan sesuai dengan janji yang diucapkannya, maka pada tanggal 22 Mei 1998 Presiden III ini membentuk kabinet baru yang diberi nama, A. Kabinet Reformasi Pembangunan, B. Kabinet Reformasi Gotong Royong, C. Kabinet Reformasi Persatuan, D. Kabinet Reformasi Bersatu, E. Kabinet Reformasi Pembaharuan. Setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Kabinet tersebut bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. 38. Menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Pasukan Garuda merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang tergabung dalam bendera PBB yang bertugas sebagai PAC Keeping Force. Berdasarkan ilustrasi tersebut peran yang telah dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yaitu, A. Presiden Soekarno mengirimkan kontingen Garuda 3 untuk membantu PBB dalam menyelesaikan konflik di Mesir. B. Brigjen TNI S. Sumantri memimpin kontingen Garuda 11 untuk menyelesaikan konflik di Vietnam. C. Brigjen TNI Harsoyo memimpin kontingen Garuda 8 untuk menyelesaikan konflik di kawasan Teluk. D. Wiyogo Atmodarminto memimpin kontingen Garuda 4 untuk menyelesaikan konflik di Kongo. E. Mengirimkan kontingen Garuda 2 yang dipimpin oleh Letkol Infantri Solichin untuk menyelesaikan konflik di Kongo. Berdasarkan ilustrasi tersebut, peran yang telah dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, yaitu mengirimkan kontingen Garuda untuk menyelesaikan konflik di Kongo. 39. Demonstrasi pada tahun 1997-1998 dipicu oleh anggapan bahwa pemerintah gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal tersebut dilihat dari A. Krisis moneter yang tidak segera terselesaikan, B. Indonesia terjerat hutang yang banyak, C. Banyak perusahaan asing yang memonopoli harga, D. Praktik KKN yang banyak dilakukan pejabat negara, E. Norma masyarakat semakin rendah.
Demonstrasi 1997 terjadi karena gagalnya upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Hal tersebut dapat dilihat dari jalannya hukum di Indonesia dan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di setiap lembaga negara. 40. ASEAN adalah organisasi regional bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bergerak di bidang ekonomi, geopolitik, dan budaya. Dalam kegiatan ASEAN tersebut, Indonesia mampu memainkan peran sebagai pemimpin Asia Tenggara, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Indonesia memiliki peranan yang cukup penting di dalam perkembangan ASEAN, di mana Indonesia merupakan salah satu penentu arah perkembangan organisasi tersebut. Contoh peran Indonesia dalam ASEAN menjadi penengah saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam tahun 1987. Konflik ini dapat diselesaikan melalui Konferensi Paris tahun 1991 di mana kedua negara menyepakati adanya perjanjian damai. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia A. dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di berbagai dunia, B. mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, C. dapat menyelesaikan permasalahan ASEAN tanpa bantuan, D. bekerja sama dengan negara lain dalam mewujudkan kesejahteraan, E. mampu mewujudkan suatu stabilitas nasional melalui keadilan. Indonesia, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, dan dalam menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987. Peran Indonesia dalam ASEAN tidak hanya sebagai anggota, tetapi juga sebagai pemimpin yang berperan aktif dalam memajukan kerjasama regional dan menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 1. Catatan kejadian-kejadian secara singkat dari waktu ke waktu secara berurutan disebut kronik. Periodisasi merupakan pembabakan waktu dalam sejarah berdasarkan dimensi ruang, waktu dan tema tertentu. Sedangkan urutan peristiwa yang dimulai dari peristiwa yang paling awal terjadi sampai yang terakhir terjadi disebut kronologi. Tuliskan contoh kronologi dari peristiwa proklamasi. Pergantian BPUPKI menjadi PPKI, pemanggilan Insinyur Soekarno-Hatta ke Saigon, peristiwa Rengas Dengklok perumusan teks proklamasi. 2. Manusia purba hidup secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, peralatan yang dihasilkan masih sangat sederhana. Bila bahan makanan di suatu daerah mulai habis, mereka akan berpindah ke tempat yang baru yang masih banyak memiliki kandungan bahan makan. Apakah penyebab manusia purba tersebut berpindah-pindah? Karena manusia purba tersebut masih tergantung dengan alam. 3. Cara penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia berlangsung melalui berbagai saluran, sebutkan saluran-saluran penyiaran agama Islam di Indonesia. Dengan saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan budaya, dakwah dan tasawuf. 4. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalan diplomasi diadakan Perjanjian Linggarjati yang berlangsung pada tanggal 15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn, hadir pula Lord Killearn sebagai penengah dari Inggris. Jelaskan mengapa Perjanjian Linggarjati Indonesia mengalami kerugian dan berikan contoh kerugiannya. Dari hasil perjanjian Linggarjati wilayah Indonesia semakin sempit, yakni Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera, hubungan Indonesia dan Belanda menjadi tidak baik yang akhirnya memicu permusuhan. Contoh kerugiannya, hasil sidang PPKI 19 Agustus wilayah Indonesia 8 provinsi menjadi 3.
5. Pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri setelah berhasil terpilih sebagai orang nomor 1 di Indonesia, selanjutnya berhasil membentuk kabinet. Sebutkan kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri.